Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberikannya umur dan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, sang revolusioner sejati, telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kabar teman-teman hari ini? Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya Pak Guru akan mengabsensi dulu, mengecek kehadiran teman-teman sekalian. Bisa seperti itu? Bisa. Oke, makasih. Ahmad Nur Jailani. Al-Bariyul Saleh. Al-Fit Yabrin ada. Amna S. Abbas. Amna dia. Rahma Anipita Walangani. Rahmat Jafar. Rifai Saputra Karim. Rina Hani. Rianti Kunaya. Ria Saputra Daud. Rusdiana Ifatun Nisa Muntaha. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, semoga teman-teman tadi yang belum berpengalaman untuk hadir, yang masih sakit, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Ada yang bisa pimpin doa di sini? Oke, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah membacakan doa. Selanjutnya kita masuk pada materi kita pada siang hari ini. Nah, kemarin di pertemuan pertama teman-teman, kita sudah membahas tentang yang namanya gadab atau menghindari sifat marah. Nah, kita sepakati bersama bahwa menghindari sifat marah itu adalah kewajiban dari setiap muslim, karena kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, maka itu bisa merugikan diri kita dan juga orang lain. Nah, materi pada siang hari ini berkaitan dengan materi minggu lalu. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi lebih dalam, Guru akan membacakan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, teman-teman, di nomor pertama itu, teman-teman, tujuan pembelajaran kita, teman-teman harus mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau gadab yang sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain itu, teman-teman juga harus mampu menganalisis pengertian, dalil, macam dan juga manfaatnya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menyajikan paparan tentang perilaku temperamental gadab atau menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Nah, ini yang kemudian setelah Pak Guru menjelaskan materi sebentar, kalian akan dibagikan kelompok, kemudian akan memaparkan
hasil kesimpulan teman-teman mengenai sikap kontrol diri atau mujahadah an-nafs yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya kita masuk saja kepada materi. Jadi sebelum kita berdiskusi, Pak Guru membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Pak Guru akan menjelaskan dulu sedikit mengenai materi pada siang hari ini sebagai pengantar atau bahan teman-teman dalam merumuskan topik nanti. Pertama, mujahadah an-nafs. Apa sih itu mujahadah an-nafs? Ketika teman-teman mendengar istilah ini, apa yang teman-teman pikirkan? Mujahadah an-nafs itu adalah, coba baca yang di bawah. Bukan sikap kontrol diri. Nah, jadi mujahadah an-nafs ini, teman-teman, dia terbagi menjadi dua kata. Yang pertama itu mujahadah, yang artinya bersungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya itu an-nafs. Coba baca. Jiwa, nafsu, dan diri. Nah, apabila kemudian kita memadupadankan antara dua kata ini, bersungguh-sungguh, jiwa, nafsu, dan diri, maka secara istilah dapat kita artikan bahwa mujahadah an-nafs adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, jadi ini merupakan upaya kita dalam bagaimana kita kemudian mengontrol diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi pengertiannya kan seperti itu. Mujahadah an-nafs adalah sebuah upaya dari kita selaku individu atau manusia kemudian dalam mengontrol diri kita agar tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah juga ini bisa kita artikan mujahadah an-nafs itu adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan perilaku seseorang menjadi lebih positif. Jadi mengatur, membimbing, mengarahkan kemudian menyusun itu masuk dalam ranah manajemen. Jadi bagaimana kemudian kita memanajemen perilaku kita yang awalnya buruk mengarah ke yang lebih baik atau yang lebih positif tadi. Seperti itu, teman-teman. Istilah lainnya juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Jadi ini adalah kemampuan kita dalam memilih dan memilah mana yang kemudian baik dan mana yang kemudian buruk. Yang baik yang kita ambil dan yang buruk yang kita tinggalkan. Nah, di sini ada dalil tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk membacakan dalilnya? Saya bisa, Pak Guru. Oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Widya. Oke, Widya, silakan berdiri dan bacakan dalil tentang mujahadah an-nafs. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Oke, terima kasih Widya telah membacakan dalil tentang mujahadah an-nafs. Tadi sangat bagus ya bacaan Quran dari Widya tadi. Tepuk tangan dulu. Kita lihat. Nah, ini dia artinya teman-teman. Kita baca sama-sama. Jadi artinya itu adalah bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Kalau teman-teman cermati baik-baik dari arti yang kemudian dalil yang dibacakan tadi,
Allah bilang Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kemudian Tuhan Allah akan memberikan kita surga yang luasnya seperti langit dan bumi apabila kita bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu teman-teman? Pertama, dia yang berinfak atau bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi bersedekah itu tidak hanya ketika kita kemudian mempunyai kelebihan. Jadi kita susah pun kita harus bersedekah. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bersedekah kalau kita sedang susah? Senyum itu sudah sedekah. Jadi jangan murung-murung teman-teman. Berbanyak senyum itu sudah bagian dari sedekah. Kemudian ini yang paling penting, orang-orang yang kemudian mampu mengendalikan kemurkaannya. Ini berkaitan dengan dalil tadi atau pembahasan kita. Dalil ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu tentang kontrol diri. Jadi kemudian kita mampu mengendalikan kemurkaan kita ketika kita sedang marah, maka Allah akan memberikan ampunan dan memberikan surga seluas langit dan bumi. Seperti itu teman-teman. Sekarang kemudian guru akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti di kelompok satu itu akan membahas topik mengenai fenomena demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang berujung anarkis. Ada yang tahu demonstrasi itu apa? Jadi demo, mahasiswa yang hobi demo, kalian tahu kan? Ada yang bahkan berujung anarkis atau kacau seperti itu, yang berkelahi dengan aparat seperti itu. Nah, jadi kalian bahas ini dan kaitkan dengan fenomena kontrol itu tadi. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang tawuran antar supporter sepak bola. Nah, kemudian kelompok 3 dia membahas operasi tangkap tangan, pelaku suap dan korupsi. Jadi ketiga topik ini akan teman-teman diskusikan di dalam kelompok yang akan dibagikan, kemudian memaparkan setiap kesimpulan yang ada. Bisa seperti itu? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi cara membagi kelompoknya adalah dengan teman-teman berhitung 1, 2, 3, kemudian 1 orang, 2, 3. Nanti yang nomornya sama, dia di kelompok 1, nomor 2 di kelompok 2, dan nomor 3 di kelompok 3. Oke, kita mulai berhitung dari sebelah kiri, Pak Guru. Kasih begini saja. Oke, silakan. 1. Oke teman-teman, kelompok sudah dibagikan. Coba angkat tangan mana yang dapat kelompok 1. Yang kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi kelompok 1 silakan di sebelah kirinya Pak Guru. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di bagian kanan. Oke, bisa? Baik, dari materi yang telah kami bacakan tadi, kesimpulannya itu dengan demikian, tawuran antar supporter sepak bola dapat menjadi ujian bagi sikap kontrol diri dalam Islam yang melalui penerapan nilai-nilai Islam seperti kesabaran, toleransi, dan pengendalian diri yang diharapkan para supporter dapat menghadapi situasi konflik dengan bijaksana dan mengedepankan perdamaian serta persatuan di antara mereka. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi kita sudah kemudian untuk mempresentasikan dan mendiskusikan terkait topik yang telah Pak Guru bagikan tadi. Nah, sekarang di akhir pembelajaran Pak Guru akan memberikan kesimpulan dulu terkait materi yang barusan. Yang pertama kesimpulannya bahwa kita semua sepakat bahwa
kontrol diri adalah hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya tidak merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, kita juga sepakati bahwa fenomena-fenomena yang kemudian dibahas tadi mengenai demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang berujung anarkis, tawuran antar sepak bola, operasi tangkap tangan pelaku suap dan korupsi, itu termasuk dari kemudian kesalahan orang-orang yang tidak berhasil dalam mengontrol dirinya. Seperti itu. Kita sepakati itu, teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi pada hari ini. Namun sebelum mengakhiri, minggu depan kita akan membahas materi tentang saja'ah. Jadi mengenai sikap berani membela kebenaran. Nah, cukup sekian kita akhiri perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Amin. Pak Guru lupa. Oke, ini quotes kita pada hari ini adalah ini dia quotes pada hari ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia bilang bahwa barang siapa menyangka Anda yang lebih memusuhi dirinya ketimbang nafsunya sendiri, berarti ia orang mengenali pribadinya sendiri. Kemudian sesungguhnya musuh terbesar diri kita bukanlah orang lain, namun musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, di akhir kata Imam Syafi'i pernah berkata, jika engkau lelah menahan perihnya belajar, maka engkau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.